Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Tuan Muda Ganis, apa yang sedang kamu lakukan? Tindakan tiba-tiba ini membuat Hirakin sangat tidak nyaman, dia dan Ganis Su belum pernah sedekat itu. Ganis Su tidak lagi menyembunyikan keinginannya terhadap Hirakin. Hirakin, bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Kamu benar-benar berhubungan intim dengan Aron Xiao. Dia meraih erat tangan Hirakin, tangan seorang nona muda memang berbeda, lembut, halus, dan mulus. Api di mata Ganis Su membuat Hirakin tersentak mundur ke belakang. Apa yang terjadi padamu? Apa yang terjadi padanya? Ganis Su menggertakkan giginya dengan erat, aku merindukanmu, kenapa? Bagaimana kamu bisa berhubungan intim dengan Aron Xiao? Dia adalah suamiku. Hirakin tak pernah menyangka, ini adalah pertama kalinya ia mengaku bahwa Aron Xiao adalah suaminya dan dalam situasi seperti ini. Sekarang dia baru ingat bahwa dirinya sudah menjadi istri orang. Dia bukan suamimu. Wajah Ganis Su tampak marah, nada bicaranya memancarkan kemarahan dan ketidakpuasan. Kamu adalah milikku. Kamu hanya boleh menjadi milikku. Aron Xiao adalah rakyat jelata. Dia hanyalah orang biasa. Bagaimana mungkin dia pantas untukmu? Bukankah dulu kamu pernah mengatakan bahwa kamu merasa dia miskin dan menjijikkan? Bukankah kamu pernah bilang bahwa kamu menyukaiku? Sambil berbicara, Ganis Su mulai melepas pakaiannya. Ayo, aku akan membiarkanmu menikmatiku dengan baik. Hira, jangan takut, aku akan menyayangimu. Sampah itu tidak memiliki masa depan. Ganis Su melepaskan pakaian dan berkata dengan genit, tunggu setelah aku menikahi Tuan Putri, lalu kamu bisa menjadi selirku, aku akan baik terhadapmu. Apa? Hirakin merasa seperti disambar petir. Di mata Ganis Su dirinya hanya seorang selir. Dia mundur beberapa langkah, jangan lancang. Dia dibuat terkejut dan tidak tahu harus berbuat apa, kakak ipar, apa yang sebenarnya terjadi. Winda Liu menggertakkan giginya dan berkata, Nona Hira, jangan salahkan aku. Salahkan dirimu sendiri karena memiliki hubungan yang rumit dengan Ganis Su. Setelah berkata demikian, dia hendak pergi, dan meninggalkan Hirakin sendirian. Namun, Ganis Su segera menariknya dengan kuat, istriku, kamu mau pergi kemana? Winda Liu terkejut, apa yang kamu lakukan? Aku adalah kakak iparmu. Setelah menghabiskan setengah bulan di penjara, Ganis Su sangat membenci Aron Xiao. Zenor Zhu dan Aron Xiao sama, apakah aku bisa melepaskanmu? Ganis Su tersenyum licik, tidak lagi menunjukkan perilaku seorang pria baik-baik. Zenor Zhu adalah seorang pejabat peringkat keempat di kota Amura. Winda Liu berteriak, lepaskan aku. Kalau tidak, suamiku tidak akan melepaskanmu. Aku sama sekali tidak takut pada anjing seperti Zenor Zhu. Kata Ganis Su sambil menempelkan bibirnya pada wajah lembut Winda Liu. Malam ini, kalian berdua layani aku, bagaimana? Dasar bajingan. Winda Liu meludahinya, membuat Ganis Su segera menindihnya dan dengan mahir membuka pakaiannya, apakah kamu begitu liar? Winda Liu ditahan dengan kuat oleh Ganis Su, dan air mata mengalir di matanya, Nona Hira, selamatkan aku, tolong selamatkan aku. Hirakin sedang dalam keadaan terkejut dan panik, tolong. Bagaimana cara dia menolongnya? Aron Xiao. Aron Xiao. Dia pasti akan datang menyelamatkannya. Dan pada saat ini, pintu tiba-tiba terbuka. Hirakin merasa senang, ia yakin bahwa itu adalah Aron Xiao. Namun, ketika dia berbalik, dia melihat Zenor Zhu yang marah, dan berteriak, Ganis Su. Apa yang kamu lakukan? Istriku hanya mengatur janji untukmu, bukan untuk kamu lecehkan. Pada saat ini, tubuh Winda Liu sudah terbuka sepenuhnya, dan Ganis Su bangkit dari atas tubuhnya. Keadaan ini sangat kacau. Benar-benar sangat kacau. Zenor Zhu sangat marah, Ganis Su mengelap air liur di bibirnya, dan menatapnya dengan dingin. Winda, cepat ke sini. Zenor Zhu murka. Ganis Su berteriak keras, Zenor Zhu, pertimbangkan baik-baik. Pengawalku berada di tempat yang tersembunyi untuk melindungiku. Coba kamu katakan lagi perkataanmu tadi. Pengawal yang melindungi Ganis Su adalah pengawal pribadi Negam Wei. Kekuatannya sangat besar, bahkan seorang pejabat peringkat keempat seperti Zenor Zhu pun tidak bisa sembarangan bertindak. Suamiku, selamatkan aku. Winda Liu yang rambutnya berantakan menutupi wajahnya. Bukankah kalian saling mencintai? Cepat selamatkan dia. Zenor Zhu menggelengkan kepala. Segala sesuatu yang dimilikinya diberikan oleh keluarga Zhu. Dia dengan tidak mudahnya bisa mendapatkan posisi sekarang. Dia telah berubah dari seorang yang tidak dikenal menjadi seorang pejabat peringkat keempat. Dia tidak bisa melakukannya. Tidak berani. Apakah kamu masih seorang pria? Hirakin berkata dengan frustrasi, sementara Zenor Zhu berteriak lebih keras darinya, kamu seorang wanita, apa yang kamu tahu? Ganis Zhu dengan dingin berkata, Hirakin,
Kamu masih belum melepaskan pakaianmu, apa yang kamu tunggu? Dulu kamu tidak seperti ini, kata Hirakin sambil mundur. Dulu adalah dulu, sekarang adalah sekarang. Aku akan segera menjadi suami Tuan Putri, jadi untuk apa lagi berpura-pura di depanmu? Kata Ganishsu sambil tersenyum. Ayo, buka pakaianmu. Huhuhu. Hirakin yang penuh dengan penyesalan menundukkan kepala, air mata mengalir deras. Hari ini, kenapa dia datang minum teh, kenapa dia tidak mendengarkan Aron? Ganishsu mendekatinya satu langkah demi satu langkah, jangan takut, aku akan menyayangimu dengan baik. Hirakin menangis dengan keras. Pada saat ini, seseorang muncul di dekat pintu yang rusak. Pintu rusak itu berderit, mengakhiri kegembiraan Ganishsu. Suara Aron Xiao terdengar jelas dan agak senang, malam ini ramai sekali. Ternyata pavilion Zenyi tidak hanya untuk menikmati bunga, tapi juga bisa meraba dan menikmati wanita. Sungguh menarik, sungguh menarik. Saat ini, Ganishsu sudah sangat dekat dengan Hirakin, hampir menyentuhnya. Aron Xiao meliriknya sekilas, lalu dengan lembut memukul tangan satunya lagi dengan ujung pecut kuda peraknya. Oh, kenapa Nona Hira juga ada di sini? Kebetulan sekali. Hirakin merasa sangat malu, wajahnya merah padam, dia menundukkan kepala dan menggigit bibirnya. Mata Ganishsu memancarkan cahaya tajam, bagus, bagus, bahkan Aron Xiao pun sudah datang. Aron Xiao mengamati sekeliling sejenak, kemudian melangkah mundur, aku tidak suka penataan ruangan ini. Aku tidak akan mengganggu kalian, silakan lanjutkan. Aku akan pergi ke ruangan sebelah untuk minum teh. Hirakin yang awalnya merasa sedikit gembira tiba-tiba menjadi kaku. Aron Xiao bukan datang untuk menyelamatkannya. Dasar pengecut. Apakah kamu juga akan berdiri di samping dan menonton saja seperti Zenorsu? Aku adalah istrimu. Hirakin berkata dengan marah, seolah Aron Xiao menyelamatkannya adalah hal yang wajar, dan jika tidak menyelamatkannya, itu sama saja dengan bersalah padanya. Di dalam hatiku, kamu bukan siapa-siapa. Selamat tinggal. Ujar Aron Xiao dengan sopan sambil tersenyum, aku percaya Tuan Muda Ganis adalah seorang pria baik, dia tidak akan melakukan hal yang tidak-tidak. Cepat kembali. Wajah Hirakin merah padam, tapi Aron Xiao seperti tuli, dengan langkah besar melangkah keluar dari pintu. Jujur saja, Ganishsu merasa agak canggung, dan dia juga agak terkejut. Bajingan ini bahkan tidak berani menunjukkan reaksi apapun. Dia mendengus dingin, lalu mengulurkan tangannya ke Hirakin. Hirakin berteriak keras, sementara Aron Xiao dengan tenang memanggil, Ken Bai. Haris Meng. Sebuah kilatan pedang muncul, dan Ken Bai muncul. Di sampingnya ada seorang pria kekar yang tidak dikenal, niat membunuh di matanya sama kuatnya dengan Ken Bai. Ganishsu mengangkat kepalanya, di depan Ken Bai dan Haris Meng yang tinggi besar, dia terlihat seperti anak kecil. Pengawal. Ganishsu berteriak, kedua kakinya gemetar, pengawal. Dia berseru lagi. Tidak ada yang datang, ruangan menjadi hening. Aron Xiao tersenyum dingin, membuat Ganishsu merasa gugup, dan nada bicaranya terdengar sedikit mengolok-olok, ah. Banyak sekali pengawal yang datang. Aku sangat takut. Ganishsu tercengang, di mana pengawalnya? Dia melihat ke kiri dan ke kanan, hatinya merasa khawatir. Karena hari ini datang untuk menikmati bunga krisantemum dan minum teh, mengapa memanggil orang tidak berkepentingan datang? Lebih baik, biarkan aku saja yang melakukannya. Ken Bai, Haris Meng, jangan mengintimidasi Tuan Muda Ganis. Tuan Muda Ganis silakan duduk. Kata Aron Xiao sambil duduk di meja teh. Aku akan menyeduh secangkir teh untuk Tuan Muda Ganis. Ganishsu mengerutkan kening, Ken Bai dan Haris Meng yang bertubuh besar berdiri di sisinya, bagaimana dia bisa tidak duduk? Dia mendengus dingin, lalu duduk dengan angkuh. Bahkan seorang pejabat peringkat keempat seperti Zenorsu pun takut padanya, bagaimana Aron Xiao, seorang junior yang takut mati di jurang gelap, bisa mengancamnya. Kenakan pakaianmu. Dari muncul hingga sekarang, Aron Xiao tidak pernah melihat ke Winda Liu sekalipun. Winda Liu yang pakaiannya berantakan, bersembunyi dan menangis di sudut. Orang zaman dahulu suka minum teh, tradisi minum teh telah berlangsung sejak lama. Teh yang diminum di Lamusa berbeda dengan dinasti Naimu. Saat ini, dinasti Naimu berada pada tahap teh halus. Metode teh halus, dengan mencampurkan daun teh dengan bawang, jahe, kurma, kulit jeruk. Kemudian direbus bersamaan, dengan menyaring busa yang muncul, lalu disajikan untuk diminum. Proses ini cepat tetapi rasanya tidak begitu enak. Metode ini mirip dengan memasak sup, dengan berbagai bumbu yang ditambahkan, rasanya segar dan asam. Aron Xiao tenang saat menyeduh teh, tanpa terburu-buru. Semakin tidak terburu-buru, Ganishsu, semakin merasa tidak nyaman. Akhirnya, Aron Xiao menuangkan segelas teh dan menyerahkannya ke hadapan Ganishsu. Minumlah. JGR. Pada saat itu, ada suara guntur di luar.
Cuaca di luar menjadi buruk, hujan akan segera turun. Ganesh Zhu menatap teh di hadapannya dan berkata dengan dingin, atas dasar apa aku harus minum? Setelah selesai meminum ini, kamu sudah bisa pergi ke alam baka. Ternyata ini adalah balas dendam terhadapnya. Bagaimana mungkin dia akan dibuat takut oleh kata-kata Aron Xiao? Ganesh Zhu menggerutu dengan meremehkan, dia hanya menatap Aron Xiao yang sedang menyeduh teh, ia tidak takut Aron Xiao akan meracuninya. Dia mengangkat tehnya dan langsung meminumnya. Dia hanya meneguk sebentar, rasa teh ini ternyata lumayan. Ketika merasa heran dengan teknik menyeduh teh Aron Xiao, dia mendengar suara lembut di telinganya. Ternyata, menggunakan tangan kanan. Awalnya, dia juga menggunakan tangan ini untuk menerima sup dari Hirakin. Aron Xiao menatapnya dengan tajam, seolah-olah, raja sedang mempertimbangkan cara untuk menghukum pendosa di depannya. Dengan wajah dingin, Aron Xiao mengangkat alisnya dan pedang milik Ken Bai keluar dari sarungnya dengan santai. Cahaya pedang berkilau, tangan kanan Ganesh Zhu ditebas begitu saja. Plak! Mangkuk teh jatuh ke lantai, dan teh tumpah kemana-mana. Ah! Ganesh Zhu merasa kesakitan hingga bola matanya hampir keluar, darah terpercik ke wajah Aron Xiao. Rasa sakit putus tangan ini, seperti dicabik-cabik oleh binatang buas. Seperti kulit yang dikelupas. Seperti ingin langsung bunuh diri. Ini adalah rasa sakit yang menusuk hati dan merasuk tulang. Ganesh Zhu yang kesakitan kejang-kejang berteriak histeris sambil meronta-ronta, berusaha menahan rasa sakit. Sangat sakit. Air mata dan ingus Ganesh Zhu keluar bersamaan dengan teriakan kemarahan, aku adalah tuan muda keluarga Zhu. Aku adalah suami tuan putri di masa depan. Aron Xiao, apakah kamu ingin mati? Kamu pasti sudah bosan hidup. Suami tuan putri. Aron Xiao mendongak, dan tertawa terbahak-bahak, suami tuan putri. Semua orang tidak mengerti mengapa dia tertawa seperti itu. Zenor Zhu ketakutan hingga wajahnya pucat, kamu. Berani-beraninya kamu melukainya. Aron Xiao menatap si pengecut ini dan berkata dengan mengejek, tidak ada pengawal yang melindungi Ganesh Zhu. Ganesh Zhu sudah diabaikan oleh Negam Wei. Sejak dia keluar dari penjara, dia tidak memiliki apa-apa lagi. Tujuan dari Negam Wei mengeluarkannya dari penjara adalah untuk memanfaatkan peran terakhir Ganesh Zhu dan membuatnya membunuh Aron Xiao. Suami tuan putri. Tuan muda keluarga Zhu. Hahaha. Dia hanya anjing yang malang. Ganesh Zhu berteriak kesakitan dan berguling-guling di tanah. Aron Xiao menginjak kepala Ganesh Zhu dengan kejam, lalu berkata dengan jahat, kamu ingin membunuhku. Kamu berani menyentuh orangku. Kaki Aron Xiao menekan dengan lebih kuat, kepala Ganesh Zhu hampir saja hancur. Saat ini, Hirakin masih istri sahnya, berani-beraninya Ganesh Zhu menyentuhnya. Bibi, bibi. Ganesh Zhu menggeleng, tidak mungkin, bibinya tidak akan memanfaatkannya seperti ini. Dari masa depan yang cerah menjadi tidak punya apa-apa, rasa sakit di hati Ganesh Zhu lebih kuat daripada kehilangan tangannya. Bibi, bibi. Ganesh Zhu menggigit bibirnya dan berteriak pada Zenor Zhu, Zenor Zhu. Jangan percaya pada kata-kata Aron Xiao. Aku pasti akan menjadi suami tuan putri di masa depan. Jika kamu membunuh Aron Xiao, bibiku akan memberikan hadiah besar padamu. Situasinya tiba-tiba berubah, dan Zenor Zhu terdiam di tempatnya. Aron Xiao menatap Zenor Zhu dengan dingin, Tuan Zenor, aku akan memberimu kesempatan untuk balas dendam. Barusan dia melecehkan istri tercintamu, berikan dia pelajaran yang pantas. Winda Liu menatap Ganesh Zhu dengan penuh kebencian, suamiku, bunuh dia. Namun, Zenor Zhu tidak bergerak. Dia pada dasarnya tidak percaya pada perkataan Aron Xiao. Ganesh Zhu tampak muram, lalu tertawa, lihat. Aron Xiao, tidak ada yang percaya padamu. Aku adalah suami tuan putri. Aku memiliki masa depan yang cemerlang. Aku bisa memiliki apapun yang aku inginkan. Jangan bermimpi. Kaki Aron Xiao kembali mengerahkan tenaga, membuat Ganesh Zhu menjerit kesakitan. Aron Xiao. Ganesh Zhu memelototinya. Terimalah takdirmu. Kamu tidak akan menjadi peringkat pertama ujian istana. Kamu tidak akan dapat melindungi Hirakin. Malam ini, kamu akan mati. Kamu harus mati. Ganesh Zhu tertawa keras, hanya seorang pecundang, kamu ingin bersaing dengan Negam Wei. Namun Aron Xiao tetap tidak terpengaruh. Ahahaha. Ganesh Zhu berteriak, kamu pikir aku takut kehilangan tanganku? Aku tidak takut. Meskipun aku tidak memasuki dunia kekaisaran seumur hidupku, aku masih bisa menikahi seorang tuan putri dan berjaya. Sebelumnya, dia sengaja memberi Aron Xiao kesempatan untuk melukainya. Dia hanya tak menyangka bahwa Aron Xiao akan begitu kejam. Aron Xiao, jika kamu menerima takdirmu, aku akan membiarkanmu mati dengan lebih nyaman. Terlalu banyak bicara. Menerima takdir. Apa yang harus diterima? Aron Xiao berbicara dengan dingin, Ken Bai. Kamu pikir hanya kamu yang memiliki pengawal.
Ah! Ganis Zhu mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan gigi terkatup, Dari Wei, cepat datanglah. Dari Wei, seorang jenderal terkenal di Lamusa. Dia juga lawan yang kuat bagi Ken Bai dan Haris Meng. Dia juga salah satu dari dewa perang yang terkenal. Dia pernah mengalahkan Haris Meng dari Lamusa. Tampaknya ada sesuatu yang sangat misterius di balik kelompok orang Kunlun ini. Angin kencang bertiup dan memadamkan semua lilin. Sebuah siluet besar muncul melalui jendela, merangkul Ganis Zhu dan segera mundur. Ken Bai, Haris Meng, jangan meremehkan lawan. Perintah Aron Xiao membuat Ken Bai tercengang. Perbedaan antara pengawal yang berasal dari Kunlun dengan yang lain tidak terlalu jauh, mengapa Aron Xiao harus menekankan hal ini? Ya, Ken Bai dan Haris Meng mengeluarkan pedang mereka. Dari Wei meletakkan Ganis Zhu di sudut dan berkata, Tuan, duduklah dengan baik. Di dalam kegelapan, Aron Xiao tidak bisa melihat wajah Dari Wei dengan jelas. Suaranya sangat berat, menunjukkan kepercayaan diri dan ketenangan. Keluarkan pedang, perintah Aron Xiao, dan aura membunuh Ken Bai dan Haris Meng segera naik. Aron Xiao, kamu masih belum menerima takdirmu. Wajah pucat Ganis Zhu menunjukkan senyuman tenang, Ken Bai dan Haris Meng, mereka tidak akan bisa mengalahkan Dari Wei. Dari Wei, pengawal yang sangat terkenal di kota Amura. Satu langkah membunuh satu orang, tanpa meninggalkan jejak. Petir menyambar, cahaya pedang melesat. Jika pedang milik Ken Bai dibilang cepat dan ganas, maka pedang milik Haris Meng menyerang dengan presisi dan tegas. Ketiga orang tersebut melompat-lompat dalam cahaya dan bayangan yang berantakan. Energi pedang yang tajam seperti naga, berkeliling di sekitar Aron Xiao. Pengawal bertarung, Aron Xiao juga tidak berhenti menendang Ganis Zhu dengan keras. Ganis Zhu berteriak, apakah kamu bisa mengikuti aturan? Saat pengawal bertarung, kamu dan aku tidak boleh saling serang. Sejak dulu, orang yang mematuhi aturan akhirnya akan mati. Kata Aron Xiao sambil menginjak wajah Ganis Zhu. Ketika Dari Wei melihat tuannya dipukul, ia menyerang Aron Xiao dengan pedangnya. Ken Bai dan Haris Meng cukup kuat, mereka menghalangi Dari Wei di belakang Aron Xiao. Aura membunuh melayang di belakang Aron Xiao, sedikit saja Ken Bai lengah, pedang tajam Dari Wei memenggal kepala Aron Xiao. Bagi Ganis Zhu, Aron Xiao yang begitu tenang terlihat seperti dewa kematian. Pukulan Aron Xiao, seperti hujan yang terus menghantam tanah. Satu pukulan. Satu pukulan. Satu pukulan lagi. Akhirnya, kepala Ganis Zhu terluka parah, dia menatap Aron Xiao, menyeringai dan berkata, apa yang akan terjadi jika kamu membunuhku? Bahkan jika kamu membunuhku, Hirakin juga tak akan mencintaimu. Dia adalah milikku. Oh, aku memukulimu bukan karena Hirakin. Tinju Aron Xiao berhenti di tengah udara, dan berkata dengan dingin. Asalkan itu adalah milikku, bahkan jika itu anjing keluarga Zhu, kamu jangan pernah berharap menginginkannya. Aron Xiao menatapnya dengan dingin, kamu memarahiku saat di gedung Ming Yue kemarin. Ah, sepertinya kamu menyebutku keparat. Mata Ganis Zhu terbelalak, dan tinju Aron Xiao meninjunya lagi. Dia berjuang keras, tapi Aron Xiao menangkapnya dan terus memukulinya tanpa pandang bulu. Aron Xiao bergumam, keparat. Satu pukulan. Sampah. Satu pukulan lagi. Di samping, entah kenapa Zenor Zhu merasa lega, dia merasa seolah-olah dirinya yang memukuli Ganis Zhu. Pelayan. Satu gigi Ganis Zhu terlempar dari mulutnya, dia bernapas dengan terengah-engah, awalnya ia berpikir Aron Xiao akan berhenti, namun Aron Xiao meraih pacut kuda di atas meja. Saat ini Ganis Zhu sudah tidak memiliki jalan keluar lagi, Dari Wei terjebak dan tidak dapat melepaskan diri. Ganis Zhu berbalik ke Zenor Zhu dan berteriak, kenapa kamu masih berdiri di sana? Kenapa kamu masih tidak membantu? Jika Aron Xiao membunuhku, apakah kamu pikir dirimu akan baik-baik saja? Zenor Zhu tidak tahu apa yang akan terjadi padanya nanti. Yang ia tahu Ganis Zhu mungkin tidak akan memiliki gigi lagi untuk memakan buah. Setelah Ganis Zhu selesai bicara, pecut kuda di tangan Aron Xiao langsung mengarah ke kepalanya. Ganis Zhu memegangi kepalanya dengan menjerit kesakitan. Ah, sakit sekali. Bibiku adalah Nyonya Zhu. Coba saja kamu pukul aku lagi. Huhuhu. Ganis Zhu pun mulai menangis, penampilannya yang sombong tadi telah hilang. Dengan dingin, Aron Xiao melangkah maju, meraih kerah baju Ganis Zhu, dan mengabaikan perkataannya. Barusan, apa lagi yang kamu katakan? Aron Xiao menoleh ke samping seolah-olah sedang berpikir. Ganis Zhu gemetar dan berkata, aku tidak mengatakan apa-apa. Kilatan cahaya dingin muncul di mata Aron Xiao, sekarang aku ingat, kamu menyuruhku menerima nasib. Apakah yang aku katakan salah? Ganis Zhu merasa tidak puas, ia meludah darah. Jika dia adalah Aron Xiao, maka dia akan menerima nasibnya.
Di dinasti Naemu, orang kecil yang tidak patuh hanya akan mati. Setidaknya, dengan menjilat orang berkuasa, dia bisa hidup dengan baik. Pecut kuda tiba-tiba diayunkan, mengenai kepala Ganis Zhu. Menerima nasib. Aku, Aron Xiao, tidak pernah menerima nasib. Aku, Aron Xiao, hanya akan mati dalam pertempuran. Aku tidak akan pernah menerima nasib. Sebuah kilat menyambar, menerangi wajah mengerikan Aron Xiao, dan aura dingin di matanya, seperti kilat, hampir menghancurkan Ganis Zhu menjadi berkeping-keping. Hehe. Ganis Zhu yang kepalanya penuh darah menyeringai, "Pecundang, jika kamu membunuhku, seluruh keluargamu akan ikut mati." Keluarga adalah garis bawah Aron Xiao. Bola mata Aron Xiao berputar, siapa yang memberimu keberanian untuk mengucapkan kata-kata seperti itu? Seluruh tubuh Ganis Zhu gemetar, ia diam 1000 kata. Siapa yang memberimu keberanian untuk melecehkanku berkali-kali? Siapa yang memberimu keberanian untuk meremehkanku? Dan siapa yang memberimu keberanian untuk kencan dengan istriku? Berani memberikan hadiah kepada istriku? Berani menyentuh istriku? Aron Xiao yang marah, dalam mata Ganis Zhu, tampak seperti setan. Apakah bibimu? Apakah itu karena pamanmu, Negam Wei? Apakah itu karena kekuasaan? Apakah itu karena latar belakang keluargamu? Setelah mengatakan itu, Aron Xiao dengan kasar menarik Ganis Zhu, dan pecut kuda yang panjang dengan keras mengikat kepala Ganis Zhu. Apa kamu pernah mendengar puisi ini? Aron Xiao menatapnya dengan dingin, bagaimana mungkin aku menundukkan diri dan menjilati orang berkuasa? Membuatku tidak bisa tersenyum dengan bahagia. Zenor Zhu yang berdiri di samping sangat terkejut, ini adalah ejekan besar terhadap orang berkuasa. Di dinasti Naemu, tidak ada sarjana yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Ganis Zhu merasa tenggorokannya menyempit, ketakutan datang seiring dengan udara yang semakin sedikit memasuki tenggorokannya. Dia tidak bisa bernapas. Aron Xiao sedang mencoba membunuhnya. Hal paling tidak berdaya bagi seseorang adalah mengetahui bahwa diri sendiri akan mati, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ganis Zhu memberontak dengan keras, wajah Aron Xiao mendekati wajahnya, apapun yang terjadi, sekarang kamu harus mati. Jangan melakukan perjuangan yang sia-sia. Karena, mata Aron Xiao berubah merah, sekarang aku ingin kamu mati, dan kamu harus menerima nasibmu. Tidak, tidak. Udara seakan semakin berkurang, wajah Ganis Zhu mulai memerah, dan dia menatap Zenor Zhu dengan mata penuh dengan keputusasaan. Dia tidak lagi melontarkan kata-kata kasar satu persatu, melainkan memohon dengan penuh ketakutan, "Selamatkan aku. Zenor. Selamatkan aku." Zenor Zhu tidak bergerak, dia berdiri di tempatnya. Ganis Zhu melecehkan istrinya seperti itu, dia malah sangat berharap Ganis Zhu segera mati. Pecut kuda yang panjang dan kuat menjerat tenggorokan Ganis Zhu dengan erat, dia tidak bisa bergerak, dan suaranya terdengar serak. Aron Xiao merendahkan kepalanya, dan melihat Ganis Zhu sedang memohon ampun. Aku sudah salah. Lepaskan aku. Aku tidak akan pernah menyentuh istrimu lagi. Tidak berani, tidak akan berani lagi. Sudah terlambat. Ini adalah pelajaran dariku. Pergilah dengan tenang, selamat tinggal. Kata Aron Xiao dengan dingin, dia mendekatkan kepalanya ke telinga Ganis Zhu, memutar tangannya dan leher Ganis Zhu. Lehernya mengeluarkan suara, krak. Mata Ganis Zhu terbelalak, dan tak bernafas lagi. Ah! Hirakin dan Windaliu ketakutan, wajah mereka memucat, mereka tak menyangka bahwa seorang sarjana yang tampak lemah bisa bertindak begitu tegas dan kejam. Tubuh Aron Xiao penuh dengan darah. Kilatan dingin dan darah di matanya saling berbaur, menjadikannya sosok yang misterius dan sulit ditebak. Ketika Derry Wei melihat tuannya tewas, ia langsung marah, dan mulai menyerang tanpa pandang bulu. Zenor Zhu, yang selama ini hanya berdiri di samping, tidak bisa lagi berdiri diam, dan mulai menarik pedangnya, siap untuk menghadapi Aron Xiao. Berhenti. Pada saat ini, seseorang berteriak keras dari luar. Suaranya penuh dengan wibawa, seolah-olah itu datang dari dunia lain. Derry Wei. Orang itu berteriak keras, Derry Wei jelas terkejut, dia melompat dan melayang sejauh 100 meter, segera tiba di samping orang itu. Di bawah hujan, orang itu memegang payung, wajahnya tidak terlihat dengan jelas. Dengan nada bicara menegur, dia berkata, "Tuan sudah mati, tidak perlu bertarung lagi." Baik. Derry Wei patuh, berdiri di samping orang itu dan menyimpan pedangnya. Luka-luka di tubuh Derry Wei sangat banyak, menunjukkan betapa kuatnya Ken Bai dan Haris Meng. Orang itu memeriksa luka Derry Wei sejenak, tanpa berkata apa-apa. Bagi mereka, seorang pengawal cedera atau bahkan tewas, adalah hal yang normal. Hujan terlalu deras, Aron Xiao melihat dengan serius tapi tidak bisa mengenali orang itu. Dan bukan hanya satu orang. Orang dengan payung itu dikelilingi oleh 4 atau 5 pelayan dari Kunlun, sepertinya mereka semua adalah pengawal orang itu. Orang di bawah payung sangat hormat terhadap Aron Xiao.
Tuan Aron, apakah kamu terluka? Kematian Ganis Zhu sepertinya tidak penting bagi mereka. Orang ini tampak sangat misterius, bahkan wajahnya tidak bisa dilihat dengan jelas. Aron Xiao mengernyitkan kening, siapa kamu? Orang yang sangat berterima kasih padamu, kata orang itu sambil menundukkan kepala dengan tersenyum tipis. Tuan Aron, jika suatu hari nanti kamu menghadapi pertempuran hidup dan mati, kami pasti akan muncul kembali. Terima kasih banyak, aku berharap hari itu tidak akan pernah datang. Hahaha. Orang itu tertawa terbahak-bahak dengan mendongak ke langit, suaranya penuh dengan semangat. 500 meter dari sana, ada sekelompok orang yang mengenakan pakaian biasa, terus menunggu di dalam kegelapan. Setelah Ganis Zhu tewas, jika sesuai rencana, mereka seharusnya masuk dan menangkap Aron Xiao, dengan alasan Aron Xiao membunuh Ganis Zhu, dan kemudian menghukum mati Aron Xiao di tempat. Orang dengan payung tiba-tiba muncul di tengah hujan, dia melihat orang-orang di kegelapan malam dengan dingin. Pedang yang dipegang oleh orang itu bersinar terang di belakangnya, sehingga orang-orang di kegelapan itu tidak berani bergerak. Mereka tidak berani masuk dan segera mundur, mereka melarikan diri ke dalam kediaman Nyonya Zhu seperti melihat hantu. Nyonya Zhu terus menunggu berita dengan cemas, lalu seorang bawahannya bergegas datang dan lapor Nyonya Zhu. Setelah Ganis Zhu meninggal, kami tidak berani masuk. Ada orang asing di sana. Seorang wanita tua yang berdandan rapi, seperti seorang permaisuri, berbaring di kursi panjang. Dia bertanya, siapa? Kepala kediaman pengawal, Pedro Li. Nyonya Zhu mengerutkan kening, kenapa dia begitu kebetulan muncul di saat seperti ini? Setelah pelayan Kunlun didaftarkan di kependudukan dan menjadi pengawal, mereka adalah warga dinasti Naemu. Jika ada tuan, pengawal adalah bawahan tuannya. Tuan adalah atasannya pengawal. Jika tuan meninggal dan tuan bukan seorang penjahat negara, maka setelah tuannya meninggal, pengawal akan dipanggil kembali dan menunggu tuan berikutnya. Jika tuan melanggar hukum negara, maka setelah tuannya meninggal, pengawal seharusnya mengikuti tuannya, seperti yang terjadi pada Justin Song dan Daniel Su. Jika bukan karena Aron Xiao yang melindungi Daniel Su, ketika Justin Song melanggar hukum negara dan tewas, maka Daniel Su juga akan mati. Derry Wei gagal melindungi tuannya, tapi Ganis Zhu tidak dianggap sebagai penjahat oleh pejabat. Menurut hukum, kediaman pengawal harus memanggil Derry Wei kembali. Kediaman pengawal didirikan pada masa kaisar sebelumnya, yang bertanggung jawab atas distribusi dan pergerakan pengawal. Mereka berdiri langsung di bawah kaisar, dengan pangkat pejabat peringkat keempat, tidak tunduk pada kendali 3 menteri. Namun, tidak ada pejabat yang mau mengurus kediaman pengawal ini. Siapa yang bersedia mengurus pengawal yang berada di tingkat bawah? Selama bertahun-tahun, hanya Pedro Li yang selalu menjadi pengurus kediaman pengawal. Kediaman pengawal telah terbengkalai selama bertahun-tahun, jika bukan karena pemulihan sistem pengawal, banyak orang sudah lupa tentang keberadaan mereka. Akhirnya, kediaman pengawal mendapatkan perhatian yang pantas, dan Pedro Li akhirnya memiliki pekerjaan. Pedro Li adalah kepala kediaman pengawal, dia adalah salah satu dari pelayan Kunlun yang pertama keluar dari jurang gelap, dan saat ini berusia sekitar 40 tahun. Saat dia masih muda, dia menjadi pengawal Hu Fonwen hanya dengan kekuatan pertempurannya yang luar biasa. Dia kemudian naik pangkat dengan cepat, dari seorang pengawal hingga menjadi seorang pejabat resmi di pemerintahan kekaisaran. Seorang pelayan Kunlun yang mengubah nasibnya menjadi pejabat, Pedro Li adalah yang pertama dan satu-satunya. Pedro Li sangat mahir dalam seni bela diri, senjatanya adalah pedang panjang yang tajam, dengan nama pedang Sawadi. Dia memiliki posisi yang sangat tinggi di antara pengawal dan dihormati oleh semua pelayan Kunlun. Pedro Li memiliki kepribadian yang tegas dan tidak toleran terhadap pelanggaran. Dia dulu adalah pengawalnya Hu Fonwen, dan sekarang Aron Xiao adalah muridnya Hu Fonwen. Jika seseorang dari pihak Nyonya Zhu mencoba menyerang Aron Xiao, maka Pedro Li pasti akan campur tangan. Begitu pedang Sawadi ditarik keluar dari sarungnya, jangankan membunuh Aron Xiao, mereka bahkan tidak akan bisa mendekati Aron Xiao. Pemikiran kelompok orang ini benar-benar tidak perlu. Jangankan Pedro Li, dengan adanya Ken Bai dan Haris Meng, mereka bahkan tidak akan bisa menyentuh ujung rambutnya Aron Xiao sedikitpun. Sebenarnya, Nyonya Zhu tak pernah menyangka bahwa pengawal Aron Xiao bisa menjadi lawan dari Derry Wei. Nyonya Zhu mengernyit dan dengan dingin berkata, akhirnya, kediaman keluarga Qin memiliki seorang sarjana yang berbakat. Nyonya, apakah Aron Xiao tetap akan dibunuh? Orang itu bergidik. Dasar sekelompok orang bodoh. Nyonya Zhu mengangkat alisnya, tugas gagal dilakukan. Kalau bukan karena aku telah merencanakan hal lain, kalian pasti sudah membuat kesalahan besar. Dasar pecundang, bunuh saja. Bunuh. Bunuh siapa? Kelompok orang itu mengerjapkan mata mereka, masih belum menyadari situasi, tiba-tiba panah datang dari segala arah dan menembak mati hampir semua dari mereka.
Kelompok orang itu bahkan tidak sempat berteriak, dan mereka semua tewas seperti landak berlumuran darah di tanah. Aroma darah menyebar di kediaman Nyonya Zhu, dan paviliun Zenyi juga tidak terkecuali. Tadi, ketika Aron Xiao dan Pedro Li sedang berbicara, Winda Liu memanfaatkan kesempatan ketika Zenor Zhu tidak memperhatikan, mengeluarkan pedang dan bunuh diri. Dia mati di depan Zenor Zhu dengan tatapan penuh kebencian. Istriku. Zenor Zhu terkejut dan dengan gemetar menutupi leher Winda Liu, tapi darah terus mengalir dari lehernya. Dia menangis dengan sedih, kenapa kamu begitu bodoh? Bagi orang-orang zaman dahulu, urusan hidup dan mati adalah hal kecil, yang besar adalah kehilangan kehormatan. Setelah Winda Liu dilecehkan oleh Ganis Zhu seperti itu, tentu saja dia akan bunuh diri. Winda Liu tidak berkata apa-apa, matanya seperti ikan mati, menatap Zenor Zhu dengan tatapan penuh kebencian, sampai akhirnya dia tidak bernapas lagi. Istriku, istriku. Ketika Winda Liu tidak bernapas, Zenor Zhu marah dan berteriak pada Aron Xiao, ini semua salahmu. Semua ini salahmu. Kalau bukan karena kamu, semua ini tidak akan terjadi. Dia tidak akan dilecehkan seperti ini. Aron Xiao belum sempat marah, namun Hirakin, yang biasanya tenang, setelah terkejut sejenak, sekarang sudah kembali sadar. Dia berkata, Zenor Zhu, kamu dan istrimu bersekongkol dengan Ganis Zhu untuk menjebakku. Apakah kamu pernah memikirkan konsekuensinya? Sifatnya yang pemarah ini, tidak hanya terhadap Aron Xiao, melainkan terhadap semua orang. Hari ini, dia telah dijebak. Dia adalah nona muda terhormat dari kediaman keluarga Qin, orang keluarga Zhu berani merencanakan sesuatu yang buruk terhadapnya. Kamu tidak merenungkan diri dengan baik. Malah menyalahkan orang dari kediaman keluarga Qin. Kamu benar-benar memiliki nyali yang besar. Saat ini, tatapan Hirakin dingin dan tajam, seolah-olah lupa dengan dendamnya terhadap Aron Xiao yang menceraikannya dan menganggap Aron Xiao sebagai bagian dari kediaman keluarga Qin. Winda Liu pantas mendapat hukuman, ucap Hirakin sambil mengambil pedang yang digunakan oleh Winda Liu untuk bunuh diri. Kamu juga harus menerima hukuman yang pantas. Nona Hira, pada saat ini, Pedro Li berkata dari jauh, serahkan dia kepadaku, biar aku yang menanganinya. Baiklah, tunggu sebentar, Tuan, Hirakin mengangguk dengan ramah, tapi dengan cepat menggerakkan pedangnya. Serangannya sangat tajam, dan dengan satu gerakan pedang, ia memotong bagian bawah Zenor Zhu. Zenor Zhu menutupi daerah selangkangannya dengan kedua tangannya dan meraung kesakitan. Meskipun tindakannya tadi tidak terampil, Hirakin melakukannya dengan mantap, menunjukkan bahwa dia sudah banyak berlatih. Zenor Zhu sama sekali tidak siap, jadi tidak mengherankan terkena serangan dari Hirakin. Dengan sangat marah, Hirakin berkata keras. Tuan Li, bawalah Zenor Zhu untuk menjadi Kasim dan masukkan dia ke istana untuk membersihkan toilet. Jika dia tidak bersedia, aku akan segera melaporkannya kepada Yang Mulia Kaisar dan menuntutnya atas tuduhan pelecehan. Dengan demikian dia dan keluarganya membayar dosanya dengan nyawa. Kirim ke dalam istana untuk menjadi Kasim yang membersihkan toilet. Aron Xiao sedikit memiringkan kepalanya, ini adalah tindakan yang cukup kejam. Namun Tuan Li yang misterius ini, siapa sebenarnya dia? Di bawah payung, Pedro Li juga sedikit terkejut, jelas tak menyangka bahwa Nona Hira akan bertindak begitu tajam. Hirakin adalah cucu langsung jenderal pendiri kerajaan dan keluarga Qin sangat dihormati oleh Kaisar, sangat mendapatkan perlindungan Kaisar. Zenor Zhu hanyalah seorang pejabat tingkat 4, dan telah menyinggung Hirakin, kediaman keluarga Qin tidak membunuhnya, itu sudah bisa dibilang kemurahan hati dari kediaman keluarga Qin. Hanya Aron Xiao yang melihat bahwa tangan Hirakin sedang gemetar secara diam-diam. Sepertinya ini adalah pertama kalinya Hirakin melakukan hal seperti itu. Pengawal, bawa Zenor Zhu pergi. Dengan perintah Pedro Li, Derry Wei dan yang lainnya menyeret Zenor Zhu ke bawah. Zenor Zhu, yang bercucuran keringat dingin menahan rasa sakitnya, dan memandang Hirakin dengan penuh kebencian. Kamu, atas dasar apa kamu membantu seorang menantu yang tidak diinginkan? Bukankah kediaman keluarga Qin selalu meremehkannya? Kalian orang-orang kediaman keluarga Qin, tidak satu pun. Sebelum ia selesai bicara, Hirakin mengulurkan tangan dan menamparkannya dengan kuat. Kurang ajar. Kamu dan istrimu menjebakku. Hari ini, jika kehormatanku tercemar, bahkan nyawa seluruh keluargamu pun tidak bisa membayarnya. Aku tidak membunuh seluruh keluargamu, kamu seharusnya bersujud dan berterima kasih. Kamu malah berani mempertanyakan urusanku dan Aron Xiao. Tamparan ini lebih keras daripada saat dia memukul Aron Xiao tadi, Zenor Zhu pasti merasa sangat kesakitan. Aron Xiao meraba wajahnya dan akhirnya menyadari bahwa kediaman keluarga Qin adalah kekuatan besar. Seorang nona muda dari kediaman keluarga Qin, dengan tegas menyerang seorang pejabat peringkat keempat, tidak ragu untuk memukulnya. Para elit di kota Amura memang bukan orang-orang yang bisa dianggap enteng. Pedro Li memberi hormat.
Nona Hira jangan marah. Aku akan menyerahkan orang ini kepada ketua pengadilan, dan pada saat itu, ia akan dihukum dengan hukuman yang setimpal. Hirakin mendengus dengan sikap meremehkan, ketua pengadilan. Bukankah Sorgan Song yang mengurus pengadilan adalah anjing pengikut Negam Wei? Jika mengirim Zenorzu ke sana, Sorgan Song pasti akan memihak padanya. Apakah dia masih bisa dihukum? Dia mengatakan urusan istana dengan tanpa rasa takut. Pedro berkata dengan suara pelan, tolong Nona berhati-hati dalam bicara, dan jangan khawatir, dengan aku yang menjadi saksi Zenorzu tidak akan lolos dari hukuman. Hirakin masih tidak setuju, tapi Aron Xiao langsung berkata, Tuan Li, bawa pergi Zenorzu sekarang. Tidak bisa. Aku akan membunuhnya sekarang. Kejadian hari ini tidak boleh diketahui oleh orang lain. Hanya orang mati yang bisa menjaga rahasia. Hirakin mengayunkan pedangnya dan hendak mengakhiri nyawa Zenorzu, tapi Pedro Li segera menarik pedang Sawadi untuk menghalanginya. Nona Hira, tolong bijak sedikit. Tolong pertimbangkan Jenderal Tuakin. Membunuh seorang pejabat akan menyebabkan masalah besar. Anda tenang saja, kejadian hari ini tidak akan bocor. Reputasi Anda tidak akan rusak sedikit pun. Pedang yang bagus. Pedro Li dan Hirakin saling berhadapan, tetapi perhatian Aron Xiao sepenuhnya tertuju pada pedang ini. Selain dari arsitektur, pedang-pedang bagus dari dinasti Naemu juga terkenal. Ini pasti buatan Zero Yi juga. Aron Xiao mendekati pedang itu, mendorong Hirakin, merasa dia mengganggu, dan berkata, Tuan Li, pedang ini sangat bagus. Aron Xiao, kamu mendorongku. Hirakin tersandung dan berteriak dengan marah. Tuan Li, Aron Xiao memberi hormat dengan sopan, kami akan mengikuti saranmu. Zenorzu bisa diantarkan ke tempat ketua pengadilan. Dia agak keras kepala dan kurang mengerti urusan istana, jadi mohon dimaklumi. Kami pamit dulu, kita pasti akan bertemu lagi. Pedro Li mengangguk dengan penuh rasa terima kasih, bagaimanapun Hirakin memang sulit dihadapi. Dia mengayunkan tangan dan menyuruh orang-orang mengangkat Zenorzu yang malang, lalu bersiap untuk pergi. Derry Wei menoleh ke arah Aron Xiao dengan pandangan bingung, lalu berkata pada Pedro Li. Tuan, Ken Bai sangat kuat seperti yang dirumorkan. Begitu pula dengan Haris Meng. Iya, aku juga sudah melihatnya sendiri. Kedua orang ini lebih kuat daripada pengawal biasa. Pedro Li berkata dengan serius, dia beruntung dan sangat berbakat, bukan orang biasa. Kehormatan tanpa moralitas akan mendatangkan malapetaka. Kedudukan tanpa moralitas akan membawa bencana besar. Saat ini, Aron Xiao sama saja dengan sedang berjalan dengan hati-hati di atas jembatan yang rapuh, sedikit kelalaian bisa membuatnya jatuh ke sungai yang alirannya deras. Hujan turun dengan deras, Zenorzu yang sangat kesakitan tidak memiliki pilihan selain dibawa pergi oleh Pedro Li. Dari mulut Hirakin, Aron Xiao mengetahui bahwa Pedro Li ini berasal dari kediaman pengawal. Dinasti Naemu memiliki tempat yang disebut kediaman pengawal. Tempat yang sangat misterius. Aron Xiao telah memutuskan, dia tidak peduli dengan tempat lain, dia akan menjadi seorang pejabat di kediaman pengawal. Mengendalikan Dewa Perang, betapa membanggakannya itu. Semua kekuatan dalam istana telah kokoh selama bertahun-tahun, hanya dia dan pelayan Kunlun baru bisa benar-benar bersatu. Dengan penuh semangat, Aron Xiao naik kuda, bersiap untuk mengirim Hirakin kembali ke kediaman keluarga Qin, tapi siapa sangka Hirakin menolak. Dia melihat hujan di luar dan berkata, tanpa kereta kuda, aku tidak akan pulang. Di tengah malam seperti ini, bagaimana aku bisa mendapatkan kereta kuda untukmu? Aron Xiao mengerutkan keningnya. Hirakin benar-benar angkuh, bahkan meremehkan kuda Vergana, dia bersikeras ingin menggunakan kereta kuda. Sekarang hujannya sudah tidak terlalu lebat, dan itu tidak akan membuatnya terlalu basah. Namun ia tetap tidak mau pulang tanpa kereta kuda. Aku tidak peduli. Hirakin berkata dengan mengejek. Kamu bahkan tidak punya satupun kereta kuda. Namun berani begitu tidak sabar. Kamu tak bisa apa-apa, namun masih berani memperlihatkan wajah kesal kepadaku. Aron Xiao benar-benar ingin menamparnya hingga menjadi potongan roti jagung. Kemudian melekatkannya ke panci yang panas, dan membuat wajahnya begitu besar. Dengan dingin, Aron Xiao berkata, kamu tidak mau pergi. Kalau begitu kamu bisa tinggal sendirian di sini. Di tengah hujan, Aron Xiao naik kuda, dia adalah seorang pria dewasa, sama sekali tidak masalah terkena sedikit air hujan. Kamu akan meninggalkanku sendirian di sini. Apakah kamu berani? Sekarang, di pavilion Zenyi, tidak ada orang selain mereka berempat. Di tengah malam, tempat ini sangat gelap, dan beberapa saat yang lalu ada yang tewas. Hirakin merasa agak takut. Naiklah. Aku tidak akan menunggu lebih lama. Aron Xiao memelototinya. Hirakin mengerutkan keningnya, tidak bergerak sama sekali. Aron Xiao berani mengancamnya. Dia tidak percaya. Jalan.
Tepat ketika dia yakin Aron Xiao tidak akan pergi, Aron Xiao memberikan perintah dengan keras dan pergi. Dia menunggang kuda dengan cepat. Pergi tanpa menoleh. Brengsek. Hira Qin menangis dengan suara keras, mengapa dia harus menikahi pria seperti ini? Hira menaruh harapannya pada Ken Bai dan Haris Meng. Ken Bai dan Haris Meng tersenyum sopan kepadanya dan pergi juga. Mereka sama sekali tidak memperhatikan Hira Qin. Apa yang dilakukan tuan mereka, itulah yang akan mereka lakukan. Seperti buah yang jatuh tak jauh dari pohonnya. Hira Qin diam-diam mengomel dalam hati, tidak ada belas kasihan atau perasaan sayang sama sekali. Dia merasa bahwa sepanjang hidupnya, semua orang selalu menjaganya dan melindunginya. Aron Xiao, pria yang menjengkelkan ini, tidak hanya mengabaikannya setiap hari, tetapi juga menyiksanya setiap hari. Di dalam kegelapan, Hira Qin menggigit bibirnya, dan pulang dengan jalan kaki. Ganis Zhu sudah tewas, dia tidak berani tinggal di sini. Sungguh disayangkan. Ganis Zhu yang berbakat begitu busuk. Dia pantas mati. Waktu itu dirinya benar-benar sudah buta, berpikir bahwa Ganis Zhu adalah seorang pria baik-baik. Sayangnya, Ganis Zhu sudah mati, dan puisi lengkap itu pun takkan pernah dia ketahui. Sampai saat ini, Hira Qin masih menganggap puisi yang dia dengarkan di belakang kediaman keluarga Qin itu milik Ganis Zhu. Sambil memegang lentera, Hira Qin berjalan sambil menggerutu. Di mana-mana ada genangan air dan lumpur, dia terus berjalan dengan kesal. Kakinya yang lembut tidak pernah berjalan sejauh ini sebelumnya, segera kakinya terluka dan tubuhnya penuh keringat serta basah kuyup, sangat lengket. Alangkah baiknya jika ada kuda. Saat dia memikirkan hal itu, tiba-tiba ada 3 kuda di dekatnya. Aron Xiao dan yang lainnya berhenti sejenak di bawah hujan, saat melihat Hira Qin, Aron Xiao terkejut. Kenapa Nona Hira masih di sini? Aku pikir kamu sudah sampai. Omong kosong. Apakah kedua kakiku bisa mengejar 4 kaki kudamu? Hira Qin menggerutu, Aron Xiao merasa senang. Jadi, mengapa tadi kamu begitu angkuh? Sekarang, apakah kamu merasa kuda sangat baik? Haris Meng tertawa keras, keadaannya yang kasihan ini sangat berbeda dengan sikap angkuhnya sebelumnya. Dibandingkan dengan Ken Bai, kepribadian Haris Meng sangat ceria saat tidak dalam keadaan pertempuran. Wajah Hira Qin sangat buruk, dan Aron Xiao mendengus dingin. Naiklah ke atas kuda. Kamu menungguku. Hira Qin memalingkan wajahnya dan masih enggan naik ke kuda. Aron Xiao mengambil tali pelana. Aksi ini seperti kilat di mata Hira Qin, sangat menyilaukan matanya. Sekarang dia masih cukup jauh dari kediaman keluarga Qin, bagaimana dia bisa kembali dengan berjalan kaki? Baiklah aku akan naik. Tolong bantu aku naik ke kuda. Hira Qin yang sudah menyerah masih cukup banyak permintaan. Dia mengulurkan tangan, seperti seorang putri bangsawan yang menunggu Aron Xiao membantunya naik ke kuda. Tangan inilah yang telah menggaruk wajah Ken Bai hingga terluka parah. Aron Xiao tidak turun dari kudanya, dia dengan kasar menarik tangan Hira Qin, seperti mengangkat anak ayam, dan melemparkannya ke atas kuda, duduk di depannya. Aksi ini begitu tiba-tiba dan kuat sehingga Hira Qin hampir pingsan setelah naik ke kuda. Kekuatan Aron Xiao benar-benar mengejutkan. Aron Xiao mengangkatnya ke atas kuda. Hira Qin diam-diam terkejut, dan mengeluh. Aku naik kuda demi kamu, bisakah kamu lembut sedikit? Tanganku sangat sakit. Dan jalannya sangat bergelombang, tolong pelan sedikit. Jalan. Aron Xiao tidak mempedulikan keluhannya, dan segera menunggang kuda dengan kencang. Dia sengaja mengambil jalan yang tidak rata, melompati lubang jika ada, dan mengguncang Hira Qin yang ada di punggung kuda. Jepit rambut Hira Qin terlepas dan rambutnya tergerai. Dia menutupi kepalanya dan berkata, berhenti. 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 Semakin dia berteriak, semakin cepat kuda berlari. Kuda Vergana ini sungguh cepat, ini bukan main-main. Kuda ini bisa menempuh 1000 meter di dataran datar dalam waktu 1 menit 7 detik, menurut perhitungan modern. Dengan kecepatan ini, ditambah dengan fakta bahwa Aron Xiao sengaja melompati rintangan, normal jika Hira Qin merasa kepalanya akan terlepas. Aroma harum dari tubuh Hira Qin tercium. Aromanya sangat kuat sehingga Aron Xiao menggosok hidungnya dengan kesal, biasanya Hira Qin tidak menggunakan begitu banyak pewangi, hari ini malah berdandan dengan begitu berlebihan, itu semua demi Ganis Zhu yang sudah tewas itu. Memikirkan hal ini, Aron Xiao mempercepat kudanya. Hira Qin menarik erat tali pelana, rambutnya yang semula sudah berantakan, sekarang sama sekali tak teratur, dan dia merasa tulang-tulang di tubuhnya akan lepas. Pinggangku sakit. Melihat Aron Xiao sengaja mempermainkan Hira Qin, Ken Bai menahan tawanya, sedangkan Haris Meng tak kuasa menahan tawa sepanjang perjalanan. Hira Qin tidak punya waktu untuk memarahi ketidaksopan Haris Meng, dia hanya berusaha untuk menjaga kepalanya agar tidak terlepas. Mereka terus melaju dengan cepat, melewati setengah kota Amura, dan akhirnya kembali ke kediaman keluarga Qin.
Hirakin dengan rambut berantakan diturunkan dari kuda oleh Aron Xiao, gerakan tersebut hampir seperti melemparkannya. Dia terhuyung dan tidak bisa berdiri stabil di tanah, penjaga pintu di malam hari yang tidak bisa melihat dengan jelas berteriak. Wanita gila dari mana ini, berani-beraninya turun dari kuda di depan kediaman keluarga Qin. Sungguh tidak tahu etika, sangat memalukan dan tak tahu malu. Aron Xiao mengejek dengan santai. Ah! Hirakin yang tidak bisa lagi menahan diri, berkata dengan marah, buka mata kalian lebar-lebar dan lihatlah dengan baik. Wanita gila. Aku adalah Hirakin. Nona muda. Penjaga pintu terkejut ketika mendengar ini, benar-benar nona muda mereka. Ketika pangeran tertua kembali sebelumnya, mereka tidak mengenalinya, jadi mereka sangat berhati-hati setelah itu. Hari ini, Aron Xiao membawa seorang wanita gila dengan rambut berantakan, bagaimana mungkin dia adalah nona muda mereka. Buka pintu. Jika kalian masih bertele-tele, aku akan menghukum kalian. Hirakin yang merasa sedih menghapus air matanya dan dengan geram memandang Aron Xiao, kamu masuk atau tidak? Hahaha, Aron Xiao pikir dia salah dengar, apa? Aku tanya, apakah kamu akan masuk atau tidak? Ujar Hirakin dengan ekspresi sangat jijik padanya, tetapi pemberitahuan dari istana kerajaan telah tiba, kakek dan orang tuanya telah berhasil mengalahkan orang-orang barbar dan akan segera kembali. Jika kakeknya kembali dan menemukan Aron Xiao tidak berada di kediaman keluarga Qin, dan jika dia menanyakan apa alasannya, bukankah kakeknya akan marah karena kesalahan yang telah dia lakukan hari ini? Jalan. Aron Xiao tidak menjawab, langsung menunggang kuda dan pergi. Sepertinya setiap kata yang Hirakin ucapkan tidak ada artinya. Binatang, tunggu sampai ayah dan ibu kembali, aku akan memberimu pelajaran. Hirakin menggerutu sambil menghentakkan kaki di tanah. Meskipun dia tahu bahwa Aron Xiao tidak bisa mendengar apa yang ia katakan, ia masih melontarkan kata-kata marah ke arahnya tanpa menjaga citra nona muda. Bersambung.